Sudah terlihat belum ya? Ampun, Pak. Oke, udah ya. Ini mungkin di sebagian stasiun BBM masing-masing ini sudah sering melakukan kaitan dengan verifikasi dan validasi secara analitik hasil pemeriksaan. Nanti saya terangkan sedikit berkaitan dengan penanganan limbah di patologi. Materinya nanti bisa terakhir sih kita sharing-sharing berkaitan dengan yang dijumpai di fenomena tempat kerja. Ya, kembali lagi kita adalah seorang profesi TLM yang mana itu perlunya untuk apa itu standar berkaitan dengan atau meningkatkan mutu atau menjaga mutu itu apa sih secara literal berkaitan dengan penjelasannya. Ini saya ambil ada kutipan dari para tokoh Philip dan Juren. Kalau Pak William itu dia berkaitan dengan intinya kalau untuk tidak segala sesuatu itu yang terbaik. Tapi ada tapinya nih, pemberian kepada pelanggan apa yang diinginkan, apa yang tingkat kesamaannya itu harus baiknya itu harus balance atau harus banding. Intinya dia customer ini adalah jadi Pak Philip ini dia dari conference as requirement itu syarat standarisasi. Jadi kalau di tingkat itu kan kadang ada SOE Standar Nasional Indonesia SNI sertifikasi halal, kemudian apa itu standar-standar akreditasi misalkan ya, dan lain-lain itu dari Pak Philip itu dari situ paspor bonusum. Kalau di Juran itu dilihat dari bagaimana kecocokan pengguna atau ini dapat memuaskan dari customer. Kalau dari tiga tokoh ini saya bisa ambil penampilannya adalah intinya customer dilakukan service yang baik dalam meningkatkan standar tersebut. Kemudian kita tarik kalau di dalam laboratorium bagaimana ya, otomatis dari klinik itu kita akan melihat bagaimana perusahaan lab ini dapat dipercaya. Dapat dipercaya standarnya apa ya standar itu apa ya terakreditasi dengan siapa ya lembaga yang legal dalam kemudian dari laboratorium itu ya tidak lepas dari diagnostik yang penunjang diagnostik pemeriksaan lab itu yang jadi parameter dari itu untuk ini biasanya dilakukan secara PPEPP pengendalian evaluasi penanganan itu jadi Udah bisa dikerjakan ya? kalau kita ambil di Permengas Dah. yang di nomor 43 2002 apa itu 2000 itu akan dilihat bagaimana laboratorium klinik ini melakukan pelayanan diagnostik aman penyakit penunjang sistem dan lain-lain. Dan lingkupnya inilah kecuali tadi biomolekuler itu kan sifatnya apa itu ya itu tadi isu yang saya sampaikan itu genomik proteomik itu akan dilakukan ke Fasiankes puskesmas masing-masing. Kemudian dari hasil laboratorium klinik ini yang bermutu itu bagaimana ya? Dia dilakukan secara kontinu, terpercaya, dan itu kan sudah makanan sehari-hari. Jadi bagaimana dilihat dari aspek secara teknis lah, bagaimana keakurasinya, presisinya. Itu bisa dilihat. Halo, Yolin. Dan lab ini biasanya bisa Halo, diperhatikan Lin. Yolin. dari beberapa parameter lah. Ini bisa jadi riset kayak gini Oh, dong. ya kamu. Ya, Verifikasi sih. bagaimana fasilitas mencukupi,
ada nggak pemeriksaan yang memadai, protokol pemeriksaan itu bagaimana, spesimen cukup nggak, ada syaratnya nggak, penanganan penyerahan spesimen itu oke apa enggak, processing spesimennya, lalu coatingnya, dalam kehandalan hasil sampel, format pelaporan dan lain-lain. Dari situ itu saling berkaitan, yang berkesinambungan dari satu sama lain itu untuk menjadi meningkatkan mutu tadi. Nah, ini mah rutin ya dilakukan jenengan. Bagaimana quality assurance itu dilihat dari PMI, PMP, internal, eksternal. Kalau internal itu udah makanan sehari-hari Bapak Ibu. Eksternal itu biasanya kita apa itu hajatan ya beberapa tahun itu ke arah akreditasi. Itu data-data yang memang based on kita lakukan sehari-hari. Memang untuk ini ya kalau sekiranya data belum pernah dilakukan atau mengarang itu juga kadang kesulitan. Ada apa itu ada mislink lah. Oh gitu ini belum pernah dilakukan. Tapi ujung-ujung ada dan lain. Ya itu kan memang kalau secara kontinu berkelanjutan dan juga budaya itu dilakukan itu lebih enak. Siap-siap. PMI yang mana itu bagaimana kita secara kontinu mengurangi kejadian error, penyimpangan, ketepatan dalam apa itu pemeriksaan, trust yang value-nya tinggi dalam pengaruh ke moral atau karyawan. Lebih disiplin. Ya, kalau kita di mobil internal itu ya dari tiga ini, pra, analitik, dan pasca. Kemudian dari situ dilihat bagaimana aspek analitik kritisnya, bagaimana dalam mendeteksi penyimpangan atau sumber dari kendalanya ini apa sih, gitu. Misalkan dari customer ini yang akan diperbaiki apa yang faktor yang menghambat customer ini kan periksa ke kita itu apa, kemudian benefitnya apa, value-nya kita itu. Kemudian PME, ya kalau PME ya kita langsung ke akreditasi legal aspek yang bisa merupakan itu di pasar Perpres 411 itu tercantum dalam pemalaksana itu adalah yang direcognize dari pemerintah atau dia sekarang bisa ke pemerintah swasta internasional, dan itu biasanya PME ini adalah ikatan dari bisa unsur pemerintah swasta atau lembaga akreditasi yang mana itu sudah menjadi aspek legal nasional. Tingkatannya apa, ada yang nasional, regional, provinsi. Isinya PMI adalah evaluasi apa yang kita lakukan sehari, ya semuanya hampir sama lah. Pada yang mutu itu kita lakukan idealnya itu ya bisa kita reschedule. Memang kesulitannya kadang kan belum pernah sama sekali, kalau beberapa pernah dilakukan itu juga jadi bisa cerita, kalau belum pernah sama sekali kadang pak asesor gitu hanya ngekok ya, karena datanya itu memang data, mohon maaf ya manipulatif. Dari itu kita bisa lihat bagaimana itu nilai laboratorium itu nanti dinyatakan bagaimana, baik sedang atau kalau kayaknya lebih paham berarti harus siapa ya ini, kalau misalnya kan paripurna atau apa standarnya ini. Kemudian ini adalah variable and quality assurance itu biasanya kalau di pre lebih ke bagaimana heading sampling ya, spesimen, prosesnya, labeling, identifikasi, ke analitik yang lebih ke prosedurnya, monitoring, prosedur, metode, controlling, dan kemudian post analitik ini ke validasi report,
diinterpretasikan. Kalau di hematologi ini itu biasanya ya murni bagaimana darah itu whole blood, syarat-syaratnya harus terpenuhi, tidak keruh, lipemik, tidak lisis dan lain. Dan untuk yang analitik urusan hematologi ini itu ada yang quality kontrolnya, itu ada yang semi kuantitatif, ada satu warna pakainya apa, misalkan jenis warnanya, pewarnaan pakai gipsa atau pakai umbrage, Romanowski atau ini tadi pilihan cat Rick atau Gibson. Ini untuk prosedurnya dan ini analitiknya dilihat. Pemeriksaan memang rutin, level rendah tingginya, apakah ada riwayat pemeriksaan hemostasis, pakai bahan kontrolnya bagaimana, blood yang segar atau dari pabrikan, ya dilakukan sehari-hari atau hanya pas saya ingatkan aja, saya ingat deh. Ini untuk syarat dari bahan kontrol di hematologi, ya semuanya bisa tidaknya dipenuhi lah, nggak mahal, stabilitasnya lama, siap pakai, nggak mudah aglutinasi, dan di pasca analitik diperhitungkan pengukuran, identifikasi, penilaian, laporan hasil, atau bisa kita lihat based on data dari data statistik yang jumlah hasilnya itu. Kalau kita masuk ke statistik ya kembali lagi rata-rata bagaimana rentannya, standar deviasi, efisiensi, variasi. Kemudian, ini ada saling hubungan akurasi dan presisi. Gak usah teori lah. Apa itu wis hafal di luar kepala kalau gambar aja wis. Dari gambar ini, akurasi presisi yang paling baik mana Bapak Ibu? D, A, toh, Pak. C, atau D? Akurasi presisi D. Iya. Kalau presisinya yang paling terbaik, itu yang mana Bapak? B. Iya. Akurasi. Akurasi ya. Akurasi C. Jadi gitu, buka gambarnya Cis. Kayak mana? Akurasi dulu, presisi baik, presisi baik, presisi belum. Dan, nah, biasanya nanti ada Levi Jennings Westergaard Rolls. Ini mas sudah makanannya. Tapi enggak tak jelaskan sedikit lah ini lebih ke nanti. Dan kita masuk ke limbah ya, limbah toksik di hematologi. Kalau saya ambil di Kemenkes dari 4 itu ada infeksius, benda tajam, patologis, kimia, radioaktif, farmasi, sitotoksik. Dan ini adalah karakteristiknya. Selama ini kalau di limbah medis itu ya, kalau yang memang benar-benar dia toksik, yang ketiga ini bisa ditangani dengan pihak ketiga melalui seleksi limbah itu bagaimana. Apalagi yang apa itu sampel potensi infeksius, wah virulensi cukup rentan sekali. Maka dari itu kalau saya nerapkan di mahasiswa reguler pas praktikum itu saya kasih mindset semua yang kamu tangani adalah infeksius karena ketiga itu kehati-hatian dalam kita perusahaan itu kembali ke masing-masing. Kalau misalkan sebenarnya kalau dengan mohon maaf lah nyepelekan itu kadang kan dari situ, dari nyepelekan secara terus menerus jadinya dia akan terbiasa pemeriksaan rangkul jas, pemeriksaan kalau makan kalau dan lain-lain, jadinya itu menjadi kebiasaan. Jadi biasanya orang-orang
Ya, reguler misalnya saya terapkan semua perusahaan walaupun itu problem saya itu ada level khusus. Nah, biasanya kan kalau mempermudah dikasih tanda kan, benda tajam, rong tajam, medis, plastik itu. Biasanya ada beberapa yang kerjasama dengan pihak ketiga. Ini saya ambil contoh SOP di penanganan pembuangan komponen dari rumah sakit Sir misalkan gitu. Betulnya seperti ini. Bapak Ibu yang jadi apa itu petinggi-petinggi di struktural di tempat kerjanya bisa misalkan di forum rapat bisa mengusulkan kayak gini Pak gini karena yang secara teknis dan itu yang paham kita. Oke, mungkin itu saja.